Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab fungsi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.7, yaitu mengenai cara menentukan fungsi yang dikomposisikan. Mari kita mulai. Yang pertama, dalam menentukan fungsi yang dikomposisikan itu dilatar belakangi oleh permasalahan berikut ini. Bagaimana jika soal sudah diketahui fungsi f OGX atau GOFX dan fx, lalu kita diminta untuk menentukan gx-nya. Atau sebaliknya, sudah diketahui fOGX atau GOFX dan gx, lalu kita diminta untuk menentukan fx-nya. Nah, oleh karena itu kita harus dapat menentukan fungsi yang dikomposisikan ini dengan metode yang berbeda sebagaimana yang telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Untuk lebih mengerti lagi, mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Yang pertama ada dua contoh soal ya nanti yang akan kita bahas berikut. Yang pertama, menentukan fungsi G jika f OG dan f diketahui. Contohnya seperti ini. Misalnya diketahui f OGX sama dengan 2x kuadrat min 6x, fx sama dengan 2x plus 8, dan kita ditanya gx. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan fungsi gx-nya ini ke dalam f ya, karena yang dikasih taunya itu adalah fOGX. Jadi sebenarnya ini kita hanya menyalin data yang diketahui aja. fGx itu akan sama dengan 2x kuadrat min 6x. Saya beri warna merah ini gx-nya. Kemudian, nah, karena bentuknya adalah 2x kuadrat min 6x, oleh karena itu di sini kita dikasih tahu juga fungsi fx itu adalah 2x plus 8 sini ya. Fungsi fx itu adalah 2x plus 8. Jadi kalau misalnya fgx itu saya ganti x-nya dengan gx sebagai input ya. Jadi 2 kali gx tambah 8 sama dengan fOGX-nya adalah 2x kuadrat min 6x. Ini yang sudah dikomposisikan. Kalau 2gx plus 8 ini dari sini, dari fx ini. Jadi x kita ganti dengan gx. Kemudian ini jadi 2 kali gx itu sama dengan 2x kuadrat min 6x min 8. 8-nya pindah ruas ke sini. Hingga sebagai akibat, kita peroleh gx-nya kita bagi 2 kedua buah ruas. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, kita peroleh gx-nya sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Contoh soal yang kedua. Kita akan menentukan fungsi f jika fOG dan g diketahui. Sebagai contoh, misalnya diketahui fungsi fOG, x-nya itu adalah x kuadrat min 2x, dan gx itu adalah x plus 2. Maka kita diminta untuk menentukan fx. Untuk penyelesaiannya, kita tulis fOGX itu dengan fGX seperti tadi. Ini akan sama dengan x kuadrat min 2x. Ini langkah pertama selalu seperti ini. Kemudian gx ya kita ganti dengan x plus 2 di sini. Kalau dikasih tahu di soal, yang akan sama dengan x kuadrat min 2. Lalu kita tidak serta-merta bisa menentukan fx langsung dari fungsi yang seperti ini. Namun kita harus memisalkan dulu x plus 2 dengan p misalnya di sini. Maka di sini x itu akan sama dengan P kurang 2 gitu ya. Jadi kita misalin yang fungsi yang warna merah ini dengan satu variabel baru, misalnya P ya. Lalu kita tulis di sini Fp itu akan sama dengan x-nya kita ganti dengan P min 2. Jadi P min 2 kuadrat minus 2 kali P min 2. Sehingga sebagai akibat kita dapat menuliskan Fp sama dengan P kuadrat minus 6P plus 8. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan setelah kita menyederhanakan bentuk yang di atas ini. Di P kuadrat minus 4P plus 4 minus 2P plus 4 kita peroleh Fp ini. Dan bentuk Fp ini identik dengan bentuk Fx tentunya, betul? Kita hanya tinggal mengganti huruf P-nya dengan huruf X saja sehingga kita peroleh X kuadrat min 6X plus 8. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi ini kita udah dapat ya, tadi f-nya itu adalah fx-nya adalah x kuadrat min x plus 8. Contoh soal yang ketiga di sini ya, supaya lebih paham lagi. Sekarang kita akan menentukan G jika GOF dan F diketahui.
Jadi kalau yang tadi fungsi yang kita gunakan pemisalan itu biasanya fungsi kiri ya. Fungsi kiri itu seperti ini. Menentukan G jika GOF. Nah, GOF, G-nya ada di sebelah kiri kan? Kita lihat lagi ke soal sebelumnya, maaf. Kita menentukan F jika FOG. F itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau fungsinya di sebelah kiri biasanya kita nentuinnya pakai pemisalan seperti ini gitu. Dengan satel baru ya. Nah, sekarang kita akan menentukan G jika GOF dan F-nya diketahui. Sebagai contoh seperti ini ya. Diketahui GOFX itu sama dengan X plus 5. Fx sama dengan X plus 2. Kita ditanya Gx. Dan soal kedua di sini diketahui FOGX-nya adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1. Dan Gx-nya adalah 3x plus 1. Kita ditanya Fx di sini. Kita selesaikan dulu soal yang pertama ya. Kalau yang soal yang ini kita lihat bahwa yang ditanyanya adalah fungsi yang di sebelah kiri. Kita menentukan Gx di sini kan. Kalau yang ini adalah fungsi yang di sebelah kanan. Sorry. Menentukan F jika FOG dan G diketahui. Sebelah kiri juga sama, cuman beda kasus. Kita selesaikan dulu yang pertama. Kita tulis GOFX ini dengan GFX sama dengan X plus 5. Ini rubahnya harusnya X plus 5. Ini GFX-nya sama dengan X plus 5. Jadi kita ganti FX-nya dengan X plus 2. Ini sama dengan X plus 5. Kemudian kita memisahkan X plus 2-nya sama dengan P di sini. Maka X-nya itu sama dengan P min 2. Jadi kita tulis X plus 2-nya dengan P. Di P min 2 plus 5. Ini supaya nggak lupa. Ini saya ganti ini ya. 2-nya ini rubah silahkan. Jadi 5. Tuh ya. Terus kita tulis lagi di sini ya. Terus GP sama dengan P plus 3. Sebagai akibat GX itu adalah X plus 3. Jadi kita harus selalu memisahkan dengan satu variabel baru apabila yang ditanyanya adalah fungsi kiri. Jadi kalau yang diketahuinya GOF, F diketahui, dan yang ditanyanya adalah fungsi yang sebelah kiri sekali lagi. Terus kita akan menentukan F jika FOG dan G diketahui, seperti ini. FOGX sama dengan 9x kuadrat plus 6x plus 1, dan GX-nya adalah 3x plus 1. Ini fungsi kiri lagi. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk penyelesaiannya, kita tulis FGX sama dengan 9x kuadrat plus 6x plus 1. Kemudian kita tulis di sini, ini harusnya merah semua ya. F 3x plus 1, kita ganti GX-nya dengan 3x plus 1. Ini sama dengan 9x kuadrat plus 6x plus 1. Lalu kita misalkan lagi fungsi GX ini dengan variabel baru, yaitu P misalnya. Jadi X sama dengan P min 1 per 3. Ini tinggal pindah-pindah ruas. Terus kita tulis di sini 3x plus 1-nya dengan FP. Kita gantikan 3x plus 1-nya sama FP. Di 9 kali P min 1 per 3 kuadrat tambah 6 kali P min 1 per 3 tambah 1. Kita selesaikan. Jadi FP sama dengan 9 kali P kuadrat min 2P plus 1 per 9 plus 2. Ini jadi 6 sama 3-nya coret nanti. Kali P min 1 plus 3 kali P min 1 plus 1, sorry ya di sini ya. Hingga kita peroleh nanti kalau kita sederhanain Fp-nya sama dengan P kuadrat yang identik tentu dengan Fx. Dfx-nya adalah X kuadrat. Seperti itu. Oke. Ini mudah ya cara menentukan fungsi yang dikomposisikan, hanya hati-hati saja jangan balik-balik gitu. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh yang ada. Coba untuk mengerjakan soal latihan yang ini. Silahkan kalian screenshot, ada 2 soal di sini untuk kalian coba. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai fungsi yang dikomposisikan. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.